Coba deh jawab, kapan terakhir kali kamu ngopi sendiri, jalan-jalan sendiri, atau makan di luar sendirian tanpa nunggu ada yang nemenin? Nah, kebanyakan orang langsung bilang, nggak enak sendirian. Biasanya kita buru-buru nyari teman atau distraksi biar nggak ngerasa sepi. Tapi pernah nggak sih terpikir justru momen sendirian itu punya kekuatan besar? Dan ini juga pesan dari satu kartu tarot yang spesial banget. Welcome to Inner Eleven. Di channel ini kita ngobrol santai soal self-growth, tarot, dan juga hal-hal yang bisa bikin kita lebih sadar sama diri kita sendiri. Kalau topik kayak gini bikin kamu penasaran, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup. Di masyarakat kita, kalau melakukan sesuatu sendirian, sering dianggap cupu, nerdy, kurang gaul, atau nggak punya teman. Aku dulu juga berpikir kayak gitu. Waktu sekolah, aku sempat mencoba untuk fit in dengan teman-temanku. Tapi entah kenapa, aku tetap merasa berbeda. Temanku juga nggak banyak, dan ujung-ujungnya aku malah jadi males. Aku lebih nyaman dengan diriku sendiri. Mungkin ini memang bagian dari introvert side aku. Semakin dewasa, aku semakin sadar. Ternyata banyak hal di dunia ini yang terasa palsu. Kita sering hidup di luar diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita lupa jati diri kita yang sebenarnya. Kita suka ikut-ikutan orang lain hanya demi validasi. Kita pakai baju tertentu biar dianggap selevel sama teman kita, atau kita melakukan hal yang bertentangan dengan hati kita hanya supaya kita bisa diterima di suatu sistem, kita bisa diterima di suatu kelompok. Tapi kalau misalnya pertemanan itu hanya diukur dari apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apakah itu bisa disebut sejati? Aku mau cerita, ada satu kejadian yang cukup membuka mataku. Waktu itu aku sudah rencanain jalan sama teman-temanku, tapi tiba-tiba batal. Aku kecewa banget pada waktu itu, dan aku kesel karena aku udah excited, aku udah nungguin planning itu. Tapi daripada aku kesel sendiri, aku tetap pergi. Memang awalnya terasa awkward sendirian, tapi lama-lama aku merasa nyaman. Aku sadar bahwa aku gak perlu kompromi, aku gak perlu debat sama temanku, dia maunya ini, aku maunya itu. Nah, dari situ aku sudah mulai suka dating myself. Pernah juga kan kamu diajak teman kamu untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tuh kamu males, tapi kamu gak enak nolaknya karena kamu takut gak temenin, takut diomongin di belakang, ya kan? Nah, aku penasaran, kalau misalnya kamu ada di posisi itu, apa yang akan kamu lakukan? Terus di kolom komentar ya. Nah, yang aku pelajari adalah ketika kita melakukan sesuatu sendirian, kita belajar untuk tidak bergantung pada orang lain. Kita belajar mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik. Kita belajar lebih mandiri, tahu apa yang benar-benar bisa bikin kita happy. Dan juga kita tuh gak usah terlalu pusing mikirin apa yang orang lain bicarain tentang kita. Contohnya, kamu pernah gak sih kayak jatuh kepleset di tempat umum atau suatu accident yang terasa kamu tuh malu banget gitu. Jadi seolah-olah dunia ngeliatin kamu semua. Padahal kenyataannya, paling orang lain itu cuma lihat kamu sebentar. Maybe ada yang ketawa, maybe ada yang nolongin, atau ada yang cuek aja. Tapi 10 menit kemudian, mereka udah lupa. Mereka gak akan bawa itu seumur hidup mereka. Because most people are self-centered. Tapi jangan salah paham ya. Aku juga percaya manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh interaksi, kita butuh berpasangan. Tapi hal yang aku highlight di sini adalah, yang paling penting, kamu bisa enjoy apa yang kamu lakukan. Ya, jadi diri kamu sendiri dan menemukan kebahagiaan tanpa harus bergantung sama orang lain. Gimana caranya bisa tahu apa yang benar-benar bikin kamu bahagia? Jawabannya nggak ada di orang lain, tapi ada di dalam diri kamu sendiri. Sayangnya, kita itu terlalu sibuk mendengarkan suara orang lain, sampai lupa dengan suara hati kita sendiri. Kita terlalu banyak kebisingan di kepala-kepala kita. Orang bilang A, B, C, D, dan seterusnya. Itulah kenapa sesekali kita perlu mencoba melakukan sesuatu sendirian. Kita perlu kontemplasi, refleksi diri. Hal itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti kamu bisa duduk santai di coffee shop sendirian, atau kamu nonton film sendirian, atau ke tempat yang kamu senengin sendirian. Nah, dari situ kamu bisa menemukan hal-hal yang sebenarnya apa sih yang benar-benar mengisi hati kamu. Nah, di tarot deck ini ada satu kartu spesial yang mewakili pengalaman ini, yaitu kartu The Hermit. Oke?
Dia digambarin sendirian di puncak gunung ini, terus dia itu bawa lampu untuk nerangin jalan. Tapi lampu ini bukan cuma buat lihat jalan di luar, tapi juga simbol cahaya batin, kebijaksanaan, dan juga jawaban yang cuma bisa kita temuin kalau kita berani menyendiri sebentar. Banyak orang takut sendirian karena merasa itu berarti kita kesepian. Tapi kenyataannya, sendiri dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Justru saat kita sendirian, kita itu gampang dengar suara hati kita sendiri. Kita juga jadi bisa lebih mikir dengan jernih, ngerasa lebih tenang. Bahkan kadang kita itu bisa dapet ide ataupun jawaban yang selama ini kita cari. Kalau misalnya kita bisa tenang sendirian sebentar dan dengerin suara hati kita sendiri. At the end of the day, satu-satunya orang yang selalu kamu punya dan bisa kamu andalkan sepenuhnya adalah diri kamu sendiri. Kamu bisa berbagi dengan orang lain, tapi kamu tidak bisa menggantungkan hidupmu 100% pada orang lain. Jadi carilah kebahagiaan kamu sendiri. Kalau video ini bisa mengubah, menginspirasi, atau berguna untuk satu orang aja, aku udah seneng banget dan menganggap video ini sukses. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, terus juga tulis di kolom komentar apa sih hal terakhir yang kamu lakukan sendirian dan juga apa yang kamu rasakan pada saat kamu melakukan hal itu. Siapa tahu cerita kamu juga sama dengan penonton lain atau juga bisa menginspirasi orang lain di sini. Thank you for watching and I see you on the next video. Bye!